Halo warga, balik lagi di channel saya. Dan ini pertama kalinya saya amik ya. Sebenarnya ini saya ingin sedikit berkomentar mengenai RU Cipta Kerja ya, yang cukup kontroversial ini ya. Dan ini adalah poin yang diprotes oleh buruh ya. Poin pertamanya ini dia, kita lihat aja. Pertama adalah waktu istirahat dan juga cuti. Ini terkait dalam pasal 79 ayat 2 huruf B yang mengatur bahwa istirahat mingguan pekerja ini menjadi 1 hari dalam waktu 6 hari kerja begitu. Nah, ini artinya aturan 5 hari kerja ini dihapus dalam undang-undang ini, dan hak cuti juga berpotensi hilang seperti cuti haid dan juga melahirkan bagi perempuan karena hak upah pekerja atas cuti hilang. Nah, kalau yang ini kayaknya kurang untungin ya buat pekerja perempuan ya. Ya saya kurang tahu sih detailnya itu kayak mana ya hak cutinya yang di peraturan baru ini. Jadi nggak bisa terlalu banyak komen juga ya. Dan selanjutnya ini adalah upah. Ini adalah salah satu yang krusial begitu, diatur dalam pasal 88B. Pasal ini mengatur tentang standar pengupahan berdasarkan waktu alias per jam begitu. Dan berdasarkan pasal ini pengupahan diterapkan berdasarkan satuan waktu dan juga satuan hasil. Karena itu tidak sedikit yang menganggap bahwa skema pengupahan ini akan menjadi dasar bagi perusahaan untuk memberlakukan penghitungan upah per jam. Dan selain itu dalam pasal 88C ini disebutkan menetapkan upah minimum sebagai jaring pengaman. Nah, dalam hal ini kaitan upah minimum yang dimaksud adalah upah minimum provinsi. Pada poin ini banyak juga kekhawatiran terkait pemerintah tengah berupaya menghilangkan upah minimum kabupaten atau kota atau UMK melalui peraturan ini. Dan selain upah, hal lain yang menjadi kontroversi adalah jam kerja yang dinilai eksploitatif. Dalam pasal 77 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, pasal sebelumnya ini disebutkan mengenai pelaksanaan ketentuan waktu kerja, yakni 7 jam sehari untuk 6 hari kerja atau 8 jam sehari untuk 5 hari kerja. Nah, sementara pada UU Cipta Kerja pasal 77 ini disebutkan waktu kerja paling lama adalah 8 jam dalam waktu 1 hari dan 40 jam dalam waktu 1 minggu. Selanjutnya, poin yang menarik diperhatikan juga adalah mengenai penghapusan pasal 59 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mengatur tentang syarat pekerja waktu tertentu atau biasa dikenal dengan istilah pekerja kontrak. Dengan dihapuskannya pasal ini dalam Undang-Undang Cipta Kerja, maka tidak ada batasan aturan sampai kapan seseorang pekerja ini bisa dikontrak, dan akibatnya bisa saja pekerja kontrak tersebut menjadi pekerja kontrak seumur hidup. Wah, saya juga kurang setuju sih kalau sama yang ini sih. Kayak kita sekarang aja buat jadi karyawan tetap itu susah banget, apalagi dengan adanya peraturan ini ya. Terus perasaan kan sekarang sudah ada sistem outsourcing ya. Terus buat apa lagi buat peraturan kayak gini ya? Kalau memang perusahaan nggak mau buat jadikan karyawan tetap, kan mereka tinggal outsourcing aja ya. Ini saya kurang setuju memang sih sama yang poin ini terutama. Nah, kita lihat ada kerja asing. Ini yang salah satu yang paling ditentang oleh Serikat Pekerja, yaitu pasal 42 yang mengatur tentang kemudahan para pekerja asing. Nah, dalam pasal tersebut disebutkan bahwa setiap pemberi kerja ini hanya diwajibkan membeli atau memiliki pengesahan rencana penggunaan TKA dari pemerintah pusat. Nah, ini berbeda dengan sebelumnya. Jika ini disahkan, maka tenaga kerja asing sudah tidak diharuskan lagi untuk mendapatkan izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk. Nah, kemudian pernyataan atau pertanyaannya adalah, ini siapa yang lantas bisa dimintai pertanggungjawaban atas kualitas dari para tenaga kerja asing ini? Dan selanjutnya, Nah, kalau ini saya kurang mengerti ya, keuntungannya buat Indonesia itu apa? Kayak sekarang ini aja kita ini banyak banget loh orang yang nggak kerja, nganggur ya. Terus buat apa mempermudah orang asing buat kerja di Indonesia? Kan nggak ada untungnya itu. Mending kayak sekarang aja sudah banyak yang nganggur, susah dapat kerja. Apalagi kalau pekerja asing dipermudah buat masuk, buat kerja di Indonesia, pasti bakal tambah banyak lagi orang nganggur. Ini pendapat saya aja sih. uang penghargaan masa kerja. Nah, ini diatur selama ini
masa kerja 24 tahun ini dihapus. Nah, Undang-Undang Cipta Kerja menghapus poin H dalam pasal 156 ayat 3 terkait uang penghargaan bagi pekerja atau buruh yang memiliki masa kerja 24 tahun atau lebih begitu. Nah, di mana seharusnya pekerja menerima uang penghargaan sebanyak 10 bulan gaji. Tidak berhenti sampai di situ. Jaminan pensiun ini juga menjadi salah satu yang terkena imbasnya sebab RUU Cipta Kerja menghapus sanksi pidana bagi perusahaan yang tidak mengikut sertakan pekerja atau buruh dalam program jaminan pensiun. Hal ini juga erat kaitannya dengan kemungkinan adanya kontrak seumur hidup seperti yang kita bahas di awal tadi. Dan yang terakhir adalah terkait pesangon. Ini dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini nilai pesangon dikurangi dari 32 bulan upah menjadi 25 bulan upah dengan rincian 19 bulan dibayarkan oleh pengusaha dan 6 bulan dibayar oleh BPJS Ketenagakerjaan. Lalu dari mana BPJS Ketenagakerjaan ini mendapatkan dana untuk membayar pesangon? Dan inilah dia 8 poin yang menjadi kontroversi terkait Undang-Undang Cipta Kerja. Oke, kalau untuk yang ini no comment ya. Ya intinya saya sebagai buruh juga jelas berharap presiden bisa menunda pengesahan undang-undang ini ya. Soalnya ya cukup berat juga sih kalau harus disahin itu. Ekonomi lagi sulit, PHK di mana-mana ya. Semoga aja pemerintah DPR mendengarkan aspirasi rakyat dan juga menemukan jalan tengah. Jadi undang-undang ini tidak ada pihak yang merasa dirugikan ya. Dan buat yang demo semoga tetap tenang ya, tidak terpancing untuk berbuat kericuhan. Oke, sampai di sini aja kali ya videonya. Semoga ekonomi Indonesia bisa segera pulih kembali ya, dan pandemi ini bisa segera berakhir. Sampai jumpa di video berikutnya.